Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Bar Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan meracik pupuk perangsang bunga dan buah guys. Seperti ini bunganya. Dan ini pupuknya guys. Organik, murah, dan tentunya ramah lingkungan. Jadi dari sekian banyak pupuk yang sudah saya racik, ini memang yang paling ampuh dan saya gunakan itu 3 tahun terakhir ini saya gunakan pupuk ini guys. Hampir seluruh tanaman buah di tempat saya, baik yang ditanam di dalam pot atau mungkin yang ditanam di dalam lahan, saya gunakan pupuk ini untuk membantu merangsang pembungaan lebih cepat. Seperti apa proses pembuatannya? Simak selengkapnya hanya di Hatake Bar Farm Channel. Oke guys, kali ini akan saya tepati janji saya akan meracikkan pupuk organik perangsang bunga dan buah yang super mantap guys. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu guys. Jadi racikan pupuk ini bukan racikan milik saya guys ya. Jadi bukan buatan saya, itu bukan. Saya hanya mengadopsinya dari jurnal-jurnal pertanian, atau saya juga pernah lihat di grup-grup pertanian organik. Dan saya juga pernah melihat senior saya dari channel pertanian itu sudah ada yang membuat untuk racikan pupuk ini guys. Sekali lagi saya tegaskan bahwa racikan pupuk ini bukan racikan saya sendiri atau buatan saya sendiri ya guys. Jadi saya hanya mengadopsinya saja. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Bahan yang pertama itu adalah telur guys. Di sini saya menggunakan telur bebek. Ya, teman-teman bisa menggunakan telur ayam kampung atau mungkin telur biasa, itu ayam petelur juga boleh. Alasannya saya menggunakan telur bebek karena kandungan proteinnya itu lebih tinggi dibandingkan telur yang lain guys. Nah, untuk telurnya di sini saya menggunakan 5 butir guys, 5 butir telur ini ya. Oke, untuk selanjutnya adalah madu. Nah, ini madu. Teman-teman bisa menggunakan madu murni atau madu yang seperti ini juga boleh, silakan bebas. Nah, ini saya kebetulan adanya madu ini ya. Nah, ini 20 gram. Saya gunakan 5 bungkus ini madunya. Usahakan kalau pakai yang seperti ini ya gunakan yang original seperti ini guys. Yang original ya, rasanya original, jangan rasa jeruk atau mungkin yang lain. Kalau ada, tapi kalau nggak ada ya bebas. Kemudian yang selanjutnya ada susu ya. Nah, ini susu. Untuk susu bisa susu murni atau mungkin kalau tidak ada ya seperti saya ini, susu saset, susu kental manis. Ya, seperti ini ya, boleh. Ini juga 5 saset guys. 5 bungkus ini ya. Oke, jadi telurnya 5 butir. Kemudian ada madu 5 saset atau 5 bungkus. Kemudian juga di sini ada susu ya. Di sini juga 5 saset. Oke guys. Dan untuk selanjutnya adalah E4 ini ya. Nah, E4 ini saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan ini. Nah, ini untuk E4 ini memang saya gunakan semua guys. Jadi untuk pupuk yang saya gunakan ini tidak menggunakan air. Saya itu menggunakan E4 itu sebagai bahan utamanya. Jadi saya tidak menggunakan air kelapa atau mungkin yang lain. Ini saya full ya guys. Full saya menggunakan 1 untuk E4 ini, 1 liter. Jadi nanti bahan ini dicampur dengan 1 liter E4. Tidak menggunakan air lagi guys. Jadi airnya memang sudah yang dari E4 nya itu sendiri. Ini harganya 25.000 di tempat saya guys. Ini masih segel, kemarin saya beli. Jadi semua bahan ini, telur, madu, dan susu itu akan saya campurkan ke dalam larutan E4 ini guys. Jadi tidak butuh air.
Oke ya, langsung saja biar tidak terlalu lama. Pertama akan saya campurkan dulu untuk ketiga bahan ini. Yang pertama adalah telur. Nah, untuk telur itu gunakan hanya kuning telurnya saja guys. Untuk yang putih telurnya bisa digoreng saja guys. Jadi saya menggunakan di sini adalah kuning telurnya saja. Kemudian dicampur dengan madu dan susunya. Mantap pokoknya nanti ini ya racikannya. Oke, langsung saja akan saya campurkan ketiga bahan ini dulu ya guys. Oke guys, setelah tercampur seperti ini tiga bahan tadi, telur, susu dan madu, kemudian diaduk ya guys sampai tercampur dengan merata. Oke guys, ini sudah tercampur merata ya, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini penting guys, ini buat para petani untuk yang menanam padi di sawah. Ini guys, kalau sudah seperti ini belum dicampur dengan E4 bisa digunakan sebagai skor. Kalau petani itu pasti tahu ya, skor. Skor itu adalah fungisida dan terdapat ZPT di dalamnya, zat pengatur tumbuh. Nah, ini guys, ZPT-nya bisa diganti dengan ini. Ya, tetangga saya itu sudah ada yang mencobanya dan hasilnya bagus. Aplikasinya untuk di tanaman padi itu semprot ya guys, semprot. Ini seperti ini langsung jadi tanpa fermentasi. Ini sebagai pengganti skor. Tapi karena ini organik ya, butuh beberapa kali semprot, tidak seperti skor ya. Untuk yang sintetis tidak, tapi dia itu butuh beberapa kali semprot. Oke guys, ini solusi guys. Ini lebih ramah lingkungan guys. Takarannya itu hanya 3-4 mili untuk 1 liter air. Kalau ini mau dijadikan sebagai pengganti skor. Selanjutnya untuk tahap fermentasi, ketiga bahan yang sudah dicampur ini masukkan ke dalam botol air mineral ini ya guys. Ini ukurannya 1,5 liter, jadi pas. Ya, nanti ada ruangan sedikit di sini untuk rongga udara gasnya nanti ya. Oke ya, langsung saya akan masukkan ke sini dulu. Nah, kemudian baru masukkan E4 nya ini ya guys. Ini 1 liter semua guys, jadi tidak dicampur air ya. Teman-teman bisa di rumah menggunakan E4 yang memang kalau tidak mau boros ya, gunakan E4 yang memang sudah dilakukan perbanyakan. Tapi kali ini saya tidak akan membahas itu ya. Jadi ini 1 liter E4. Tapi tenang saja ya guys, ini tidak boros karena nanti untuk takaran penggunaannya itu sangat sedikit sekali guys. Jadi untuk 1 liter ini bisa digunakan kalau sudah jadi ini berarti 1 liter lebih ya. Ini bisa diaplikasikan untuk banyak tanaman, banyak sekali ya. Bahkan saya itu 1 tahun nggak habis guys itu ya. Itu yang sudah jadi, itu di sebelah sana. Ini ya guys yang sudah jadi dulu itu. Jadi ini irit guys, ini sudah 1 tahun yang lalu, ini masih segini nih ya. Ini karena pengaplikasiannya itu nanti dosisnya itu sangat sedikit ya, jadi terhitungnya memang nggak boros juga ya guys. Jadi ini masih terbilang sangat hemat. Oke ya guys, ini akan saya masukkan ke dalam sini ya. Ini masih segel.
Waduh, makanya susah ini. Oke ya, tahap selanjutnya setelah seperti ini kita kocok-kocok guys, agar tercampur dengan merata seperti ini. Nah, sudah tercampur merata seperti ini ya guys ya. Nah, ini sudah tercampur merata. Nah, ini penting guys. Ini difermentasi selama 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. Tergantung nanti gasnya itu nanti sudah berkurang atau gasnya itu sudah tidak ada ya. Kalau kita buka itu sudah tidak ada gasnya. Nah, ini penting ya guys. Untuk proses fermentasi biasanya 1 sampai 3 hari dia itu akan cepat mengeluarkan gas. Jadi ini setiap hari, setiap pagi sore bisa ya, untuk 3 hari ke depan itu nanti dibuka tutup botolnya ya. Jadi jangan sampai dibiarkan, sudah seperti ini jangan sampai dibiarkan guys. Kalau dibiarkan saja nanti taruh saja ya, meledak di dalam ruangan, baunya luar biasa ya guys, nggak hilang-hilang. Saya pernah soalnya dulu baru coba-coba beberapa tahun yang lalu ya. Jadi penting ya, kalau tidak teman-teman bisa di sini dikasih lubang ya di atasnya, kemudian nanti dikasih selang kecil, kemudian nanti disalurkan ke botol air mineral juga tapi diisi air. Oke ya, itu sebagai solusi agar tidak repot bolak-balik nanti buka tutup botol seperti ini. Biasanya saya 1 minggu sudah gasnya berkurang, masuki minggu kedua dia itu sudah bisa digunakan, sudah tidak ada gas yang keluar. Itu seperti itu ya. Untuk takarannya ini penting ya, untuk takarannya jangan terlalu banyak ya. Untuk semprot itu biasanya 2 sampai 3 mili untuk 1 liter air ya guys. Kemudian untuk siram itu 5 sampai 7 mili biasanya ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak karena ini sudah pekat ya guys, ini sangat pekat. Jadi walaupun organik campurannya tapi jangan terlalu banyak. Hampir seluruh tanaman buah di tempat saya, baik yang ditanam di dalam pot atau mungkin di lahan, saya aplikasikan pupuk ini guys untuk merangsang pembungaan seperti itu ya. Ini akan saya buktikan contohnya. Nah, ini guys yang sudah saya aplikasikan menggunakan pupuk yang sedang saya buat ini ya. Ini tuh ya, lihat ya, ini saya menggunakan pupuk ini ya dari telur, kemudian susu dan madu. Ini seperti ini ya kondisinya, mantap guys. Maaf ini bukan pamer ya, kalau saya ngomong itu nggak ada buktinya nanti dikira cuma omong doang. Nah, ini saya buktikan ya, ini ada buktinya. Jadi kalau terlalu banyak ngomong itu dikira bertele-tele, padahal saya sedang menjelaskan itu yang detail seperti apa biar nggak salah paham. Kemudian kalau saya cuma ngomong doang ya, ngomong aja nggak ada buktinya, dikira saya bohong. Nah, ini ya, ini buktinya guys, ini yang saya aplikasikan. Nah, ini mantap nih tuh ya, ini ditanam dalam pot. It's only worth it if you work for it. Saya akan tunjukkan di pohon jambu. Nah, ini yang di pohon jambu kemarin juga sudah saya posting ini guys ya. Nah, ini pohon jambunya yang sedang berbunga. Ini juga sama, saya lakukan semprot menggunakan pupuk itu tadi yang sedang saya buat. Oke ya, ini ya.
pembuktiannya, ini ada pembuktiannya ya. Ini pohon jambu, ini terlalu banyak bunga malahan guys ya. Jadi tidak cuma berbunga saja, tapi ini kebanyakan bunga. Dan ini sudah saya jarangi, nanti saya akan jarangi. Ini sudah beberapa, kemarin saya jarangi. Lanjut di pohon berikutnya. Kemudian saya aplikasikan juga di pohon jeruk ini ya, variegata atau jeruk belang seperti ini ya. Ini belang-belang guys, yang belang memang lebih enak katanya. Nah ini kemarin baru mungkin beberapa bulan lah, ini saya sambung dan langsung saya aplikasikan di sini tuh. Ini saya bukan sedang pamer guys ya, jadi sedang membuktikan, bukan pamer, lebih tepatnya sedang membuktikan guys. Nah ini guys, ini yang jambunya juga ini ya. Ini juga saya aplikasikan di sini ya. Kenapa bunganya di ujung-ujung sini? Ya karena tidak saya lakukan perempelan daun ya. Tuh ya. Sebenarnya kurang bagus kalau bunga di ujung tunas seperti ini ya. Tapi karena ini saya tidak melakukan perempelan daun, ini saya biarkan saja, cuma saya semprot saja guys. Nah tuh ya, ini berbunga juga guys, yang lain menyusul pasti ya. Tuh lihat, ini mangga bagus ini guys. Ini berbunga, ini baru pertama kali berbuah di tempat saya. Tuh lihat ya, Argentina ini guys. Kemudian tuh rata-rata berbunga tuh, lihat, lihat itu berbunga ya. Itu bunga guys. Tuh lihat itu bunga. Tuh ya, itu bunga ya. Rata-rata sedang berbunga di tempat saya. Oke ya guys, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk proses pembuatan pupuk perangsang bunga dan buah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua pecinta tanaman. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Intinya pupuk itu hanya membantu mempercepat pembungaan ya guys, dan memperbanyak tumbuhnya bunga. Jadi bukan pemupukan saja, yang terpenting justru perawatan sebelum melakukan pemupukan pembuahan. Oke, seperti itu saja video saya akhiri. Jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.